Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nagung Sagung Masita Jenika Putri dengan NIM 295111134 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang premedikasi dan anestesi. Pokok pembahasan yang saya akan bawakan, yang pertama ada pengertian premedikasi, yang kedua ada golongan premedikasi, yang ketiga ada pengertian anestesi, yang keempat ada golongan anestesi, yang kelima ada pengaruh obat anestesi, dan yang terakhir ada pertimbangan anestesi. Yang pertama ada premedikasi. Nah, premedikasi merupakan pemberian obat sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesi. Nah, terdapat tujuan dari premedikasi. Yang pertama ada dapat merelaksasikan, yang kedua memudahkan penanganan, yang ketiga mengurangi refleks yang tidak diinginkan, yang keempat untuk memberikan efek analgesia, dan yang terakhir untuk mengurangi dosis obat anestesi. Nah, terdapat golongan premedikasi serta contohnya. Nah, yang pertama ada golongan narkotik atau contohnya morfine. Yang kedua ada golongan tranquilizer, contohnya Exlacin. Yang ketiga ada pelemas otot, contohnya diazepam. Yang keempat ada golongan antikologernik, contohnya atropine. Yang terakhir ada golongan agen disosiatif, contohnya tiletamin. Nah, anestesi biasanya berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu an berarti tidak dan anestesi berarti rasa atau sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan temporer di mana terjadi relaksasi otot hingga rasa sakit dan hilang rasa terhadap rangsangan, tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Pemberian anestesi bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit saat dilakukan tindakan medis seperti operasi. Biasanya penggunaan anestesi juga dimasukkan untuk menenangkan hewan sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa, transportasi bagi hewan liar dan eksotik, dan prosedur pengobatan. Di samping itu, anestesi dapat juga digunakan untuk menjalankan prosedur eutanasi. Nah, anestesi terdapat golongan anestesi. Anestesi umum digolongkan berdasarkan cara pengobatan dan berdasarkan luas pengaruh obat. Biasanya berdasarkan cara pengobatan, anestesi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada anestesi inhalasi, merupakan obat anestesi berupa gas atau uap diaplikasikan melalui respirasi dengan kombinasi oksigen. Yang kedua ada anestesi injeksi, merupakan obat anestesi diberikan dengan cara injeksi atau suntikan, bisa melalui intravena, intramuskuler, subkutan, dan subkutan. Nah, yang ketiga ada oral atau rektal, yaitu obat yang diberikan melalui saluran pencernaan. Dan yang terakhir ada anestesi topikal, yaitu anestesi yang diberikan melalui cutaneous atau membran mukosa untuk tujuan anestesi lokal. Nah, pengaruh obat anestesi. Berdasarkan luas pengaruh obat anestesi dibagi 3, yaitu anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Anestesi lokal merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Yang kedua ada anestesi regional, merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu dengan cara pemberian obat anestesi pada lokal saraf yang
menginervasi regio tertentu sehingga terjadinya hambatan konduksi impuls saraf yang disertai dengan kehilangan kesadaran. Nah, yang terakhir ada anestesi umum, merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh, disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Nah, yang slide terakhir ada pertimbangan anestesi. Nah, yang pertama ada perkiraan lamanya operasi, yang kedua ada spesies hewan pasien, yang ketiga ada ukuran dan tipe individu, yang keempat ada keadaan operasi secara alami, yang kelima ada pertimbangan khusus seperti kepentingan, yang keenam ada kepekaan individu, yang ketujuh ada persiapan hewan yang akan dioperasi, yang kedelapan ada type operasi yang akan berlangsung, yang kesembilan ada umur hewan pasien, dan yang terakhir ada faktor yang menyebabkan hewan mengalami penyakit. Nah, sekian presentasi yang saya bawakan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.